Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayuhal muslimun, sahabat HS Media, HS TV dan HS Radio 101,9 FM rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, dan di dalam kajian kita kali ini disebutkan tentang Zikrul Ummah Al-Muhammadiyah fil Kutubis Sabiqah, disebutnya umat Nabi di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi umat Nabi SAW itu disebutkan juga tidak hanya di dalam Al-Quran, tetapi juga di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Dan ini sebagaimana yang dinaskan di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabdaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama Rasulullah asyidda, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, namun berlemah lembut kepada di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjada yabdaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau akan melihat bahwa mereka adalah umat yang ruku' dan sujud, yabdaghuna fadlan minallah, mereka mengharap kemuliaan, kedudukan yang baik, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanan, dan juga mereka mengharap akan ridhonya Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda di wajah mereka, tanda-tanda mereka ada di dalam wajah-wajah mereka, min atharis sujud, dari bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat, dan demikianlah itu digambarkan, disifati di dalam kitab Taurat, dan itu juga berada di dalam gambaran kitab Injil. Kazar'in akhraja syat'ah, seperti halnya tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Sahabatku rahimakumullah, sehingga dikatakan akhraja ad-Darimi fi musnadihi wa Ibnu Asakir an Ka'ab qala fi satril awal, di mana dikatakan bahwa Muhammadur Rasulullah abdi al-mukhtar, Muhammad utusan Allah, beliau merupakan hambanya Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. La haddun wala ghalidh, sifat beliau tidak kasar, tidak jahat, wala sahabun fil aswaq, tidak juga mondar-mandir di pasar, wala yujzi bisayyi'atis sayyi'ah, beliau juga tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ini sifat Nabi, bahwa Nabi tidak pernah membalas sesuatu yang buruk dengan keburukan, sesuatu yang jahat dengan kejahatan. Lakin ya'fu wa yasfa'u wa yaghfir, akan tetapi Rasulullah mengampuni dan juga memaafkan. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Thaibah, kelahiran Rasulullah ada di kota Makkah, dan hijrahnya Rasulullah bi Thaibah, yakni di kota Madinah. Wa mulkuhu bisyam, kemudian kekuasaannya Rasulullah sampai ke negeri Syam. Wa fi satr tsani,
Di dalam keterangan yang kedua, di dalam keterangan bagian yang lain juga dikatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ummatuhul hammadun yahmadunallaha fis sarra'i wad dharra. Nabi Muhammad utusan Allah, umatnya adalah umat hammadun yang gemar memuji Allah. Yahmadunallaha fis sarra' wad dharra. Mereka adalah umat yang memuji Allah di dalam keadaan senang ataupun di dalam keadaan susah. Senang ataupun susah, gembira ataupun sedih, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahmadunallaha fi kulli manzil. Selalu mereka memuji Allah di rumah-rumah mereka. Wa yukabbirunahu ala kulli syaraf. Mereka bertakbir, ya, tidak hanya bertahmid tetapi juga bertakbir, menyebutkan, mengagungkan asma Allah fi kulli syaraf, di seluruh penjuru dunia. Ru'atas syamsi yusalluna sholata idza jaa waqtuha. Mereka adalah umat yang selalu menjaga waktu. Menjaga waktu, apabila telah datang waktu salat, maka mereka melaksanakan salat dengan waktunya. Walau kana ala ra'si kunasah, walaupun mereka harus salat, di depan mereka adalah tempat sampah, ya, bukan salat di tempat sampahnya, namun di depannya walau ada tempat sampah, mereka tetap melaksanakan ibadah salat sesuai dengan waktunya. Aswatuhum bil-lail fi jawis sama ka aswatin nakhl. Suara gemuruh mereka yang disebabkan oleh tahlil, tahmid, zikir yang mereka ucapkan melalui lisan-lisan mereka, itu bergemuruh seperti gemuruhnya lebah. Itu suara-suara yang mereka takbir, tahmid dan tahlil di setiap malam, gemuruhnya laksana gemuruh suara nakhl atau lebah. Dikatakan di dalam riwayat yang lain, yasuffuna fi salatihim kama yasuffuna fi qitalihim. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang soft salatnya, barisan salat mereka seperti barisan mereka ketika hendak melaksanakan perang. Wadiyuhum fi masajidihim kadawiyyin nakhl. Dawiyuhum fi masajidihim kadawiyyin nakhl. Dengungan zikir-zikir mereka itu seperti gemuruh-gemuruh nakhl, lebah. Yusma'u munadihim fi jawis sama. Sehingga gemuruhnya tersebut yang mirip seperti gemuruhnya lebah itu didengar sampai ke langit. Suaranya menembus langit, didengar oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain juga dikatakan anajiluhum fi sudurihim. Injil-injil mereka berada di dalam dada-dada mereka. Artinya kitab-kitab mereka, ya, yang diserupakan seperti halnya Injil. Injil juga merupakan kitabullah, ya. Itu berada di dalam dada mereka. Qurbanuhum alladhi yataqarrabuna bihi ilayya dima'uhu. Darah mereka itu adalah kurban yang dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini udah kurbannya udah tingkat tinggi, bahkan darah pun dia korbankan. Artinya siap mati berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ruhbanun bil-lail, mereka adalah pendeta-pendeta di malam hari, ahli-ahli ibadah di malam hari. Luwusun bin nahar, dan mereka adalah singa-singa di siang hari. Sahabatku rahimakumullah, ini keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh umat Nabi. Dalam riwayat lain juga diceritakan tentang sifat-sifat dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Taurat, ya. Kalau tadi kita menyebutkan, ya, anajiluhum, ya, Injil-injilnya, sebab itu dikisahkan di dalam kitab Injil,
bahwa kaum muslimin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Injil mereka di dalam dada mereka. Mereka kalau ibadah di malam hari seperti pendeta-pendeta, ruhban, ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga diceritakan tentang umat Nabi yang ada di dalam kitab Taurat, annahumul akhiruna sabiqun. Mereka adalah umat yang datangnya terakhir, namun mereka adalah umat yang masuk surganya duluan. Al-mustajibun al-mustajabu lahum. Mereka adalah seorang yang mustajab, ya, orang yang selalu minta diijabah, dan mereka adalah orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anajiluhum fi sudurihim yaqra'unahu zahiran. Itu dikatakan di dalam kitab Taurat, Injil mereka umat Nabi berada di dalam dada-dada mereka. Yaqra'unahu zahiran, mereka membaca secara zahir. Ya, kita lihat bahwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang selalu membaca Al-Qur'anul Karim, membaca kitabullah, ya'kulunal fai', dan juga kemudian diterangkan tentang keutamaan yang lain, ya'kulunal fai'. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan untuk memakan rampasan perang. Kalau umat terdahulu, ini sudah dibahas di dalam pembahasan yang lalu, di antara keistimewaan umat Nabi, mereka diperbolehkan memakan dari harta rampasan perang. Namun umat terdahulu tidak diperbolehkan untuk memakan dari harta rampasan perang. Sehingga kalau mereka mendapati harta rampasan perang, mereka akan mengumpulkan harta tersebut hingga kemudian harta rampasan perang ini dilahap oleh api yang didatangkan dari langit. Demikian keadaan umat terdahulu. Yaj'aluna as-sadaqah fi butunihim yu'ajjaruna 'alaiha. Dijadikan sedekah fi butunihim, di perut mereka. Umat Nabi senang bersedekah, sehingga apa yang dimakan dari sedekah yu'ajjaruna 'alaiha, dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza hamma ahaduhum bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Apabila umat Nabi berkehendak, belum sampai melaksanakan perbuatan, baru kerentek di hati, ya, dia berhimmah, berkemauan untuk melakukan kebaikan, falam ya'mal, padahal kemudian tidak melakukan kebaikan tersebut, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala satu kebaikan. Jadi baru kerentek, belum sempat dilakukan, sudah dicatat oleh Allah dengan satu kebaikan. Fa in amalaha kutibat lahu asyru hasanat. Kemudian apabila ternyata yang tadi dikerentekkan di dalam hati, ya, yang tadi dimaksudkan di dalam hati dengan kebaikan, lalu niat tersebut, maksud tersebut dilaksanakan, diamalkan, maka akan dicatat oleh Allah asyru hasanat, dengan 10 kebaikan. Idza hamma ahaduhum bisayyi'ah. Kemudian apabila umat Nabi, ya, berkehendak untuk melaksanakan perbuatan yang tercela, falam ya'malha, namun kemudian tidak jadi melakukan perbuatan tersebut, falam tuktab, maka dosanya tidak dicatat oleh Allah. Wa in amilaha, dan kemudian apabila kerentegnya tadi dari perbuatan buruk kemudian jadi dilaksanakan, kutibat sayyi'atun wahidah, maka yang dicatat hanya satu. Jadi kalau keburukan dilaksanakan dicatat satu, apabila kebaikan dilaksanakan dicatat 10 kali lipat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'taunal ilmal awal wal akhir. Kemudian umat Nabi juga diterangkan mereka umat yang diberi dengan pengetahuan tentang keadaan umat yang pertama dan hingga keadaan umat yang terakhir. Itu di Al-Quran sudah dijabarkan semua. Dijabarkan semua tentang keadaan umat yang terdahulu dari zamannya Nabi Adam sampai umat yang terakhir. Dan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca itu, mengetahui itu, tentang keadaan-keadaan tersebut diketahui oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
fayaqtuluna qurunad dhalalah wal masihad dajjal. Juga umat Nabi adalah umat yang menghancurkan zaman kesesatan dan menghancurkan Masihid Dajjal. Dajjal laknatullah dihancurkan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku rahimakumullah, di dalam keterangan riwayat lain juga dikatakan tentang sifat daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat Nabi adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka selalu berpegang teguh kepada hal yang ma'ruf, memerintahkan dengan kebaikan dan mencegah menolak dari perbuatan mungkar. Yu'minuna bil kitabil awal wal akhir. Umat Nabi juga umat yang mengimani dengan kitab yang awal hingga kitab yang terakhir. Tidak hanya Al-Quran yang kita imani, seluruh kitab yang diturunkan sebagai wahyu kepada nabi-nabi terdahulu diimani oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza aradu amran qalu naf'aluhu insyaallah. Di antara sifat mulia yang lain adalah apabila umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan satu perbuatan, maka umat Nabi selalu mengatakan insyaallah. Sahabat rahimakumullah, as-sa'idu lahum tahur wal ardu lahum masjid. Lalu keistimewaan yang Allah berikan di antara keistimewaan yang banyak tersebut adalah as-sa'idu lahum tahur. Dijadikannya tanah bagi umat Nabi sebagai alat untuk bersuci. Apabila tidak didapati air, maka kita semua disyariatkan untuk menjadikan tanah sebagai bagian dari alat untuk bersuci. Wal ardu lahum masjid. Dan Allah jadikan juga bumi ini sebagai masjid bagi umat Nabi. Di mana saja kita sujud kepada Allah, di bumi mana saja kita bisa melakukan ibadah, melakukan sholat, sujud, rukuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas bertolak belakang dengan umat terdahulu. Ini pembahasan sudah kita bahas dahulu, di mana umat-umat terdahulu mereka tidak bisa beribadah kecuali di kuil-kuil mereka, di gereja-gereja mereka. Apabila itu tidak dilaksanakan, maka mereka harus mengqadha lagi untuk bisa melaksanakan ibadahnya tersebut hanya di kuil-kuil atau di gereja-gereja mereka. Sahabat rahimakumullah, ghurrun muhajjalun min atharil wudu. Dahi mereka merupakan tanda dari bekas wudu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala nanti bakal memperlihatkan tentang wajah-wajah kaum mukminin, orang-orang yang menjadi pengikut Nabi, wajahnya bersinar karena bekas wudunya mereka. Karena bekas dari wudu, Allah jadikan nur di wajah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummatun marhumatun du'afa. Umat yang dirahmati, umat yang dirahmati. Kita sekalipun menjadi umat du'afa yang lemah, namun kita menjadi umat yang paling dirahmati oleh Allah. Tu'taunal kitab. Diberikan kitab kepada kita semua. Istafaituhum faminhum zalimun li nafsih. Ya, diberikan kitab kepada kita semua. Kemudian Allah memilih kita sebagai sebaik-baik umat. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara umat Nabi ini ada yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yang di antara mereka zalimun li nafsih, ada yang zalim kepada diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, ada yang di tingkatan pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan ada juga mereka yang unggul di dalam kebaikan. La yadkhulun nar minhum illa man bari'a minal hasanat. Di antara tiga golongan ini, dari golongan kelas yang paling bawah yaitu zalimun li nafsi, ada juga yang muqtasid yang pertengahan, dan ada yang terbaik sabiqun bil khairat. Ini dulu pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Mereka semua memasuki surganya Allah. Mereka semua tidak akan ada yang masuk ke dalam api neraka kecuali illa man bari'a minal hasanat, yang sama sekali tidak memiliki secuil pun dari perbuatan baik. Tapi insya Allah tidak mungkin
Kalau ada manusia yang tidak memiliki kebaikan dari umat Nabi, pastilah ada kebaikan tersebut, walau hanya secuil, ya. Dan apabila itu ada kebaikan-kebaikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita dari sisi-sisi kebaikan. Ini keuntungan yang besar yang dimiliki oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan di dalam riwayat yang lain, idza ghazaw fi sabilillah kanatil malaikatu baina aydihim wa min khalfihim birimahin syidad. Apabila mereka umat Nabi berperang di jalan Allah, maka malaikat akan mengikuti mereka. Bahkan malaikat akan berada di antara mereka atau di belakang mereka dengan membawa tombak-tombak, ya. Sehingga itu dikisahkan di dalam perang-perang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam perang Badar juga dikisahkan bagaimana jumlah yang sedikit tampak seperti banyak karena di dalamnya diikuti oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa in hadarus saffa fi sabilillah kana Allahu alaihim mudhillalan. Apabila mereka hadir di dalam shaf, di dalam barisan fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindung bagi mereka semua. Maka jangan sampai kita tidak hadir di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, sebab apabila kita hadir, maka Allah akan menjadi pelindung bagi kita semua. Sahabat rahimakumullah. Dan di dalam riwayat yang lain juga dikatakan, innal jannata muharramatun ala jami'il khalqi hatta yadkhulaha. Sesungguhnya surga yang dipenuhi dengan kenikmatan, surga yang dipenuhi dengan keindahan, diharamkan bagi seluruh manusia kecuali sampai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat yang lain tidak akan bisa pernah memasuki surganya Allah kecuali surga tersebut telah selesai dimasuki oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian diikuti oleh umat-umat yang lain. Shaimuna bin nahar, mereka adalah umat yang selalu berpuasa di siang hari. Ruhbanun billain, menjadi pendeta-pendeta di malam hari. Aqbala minhumul yasir, yang diterima di antara mereka hanya sesuatu yang mudah. Ini keistimewaan. Yang diterima oleh kita dari amalan-amalan adalah amalan-amalan yang mudah. Bahkan Allah sendiri mengatakan, ya, bahwa kita semua ini menjadi umat Allah berikan dengan kemudahan-kemudahan. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kalau ada satu kesusahan, Allah berikan solusi dua. Bayangkan, apabila kita memiliki kesusahan satu, maka Allah akan memberikan solusi kemudahan dengan dua kemudahan. Ini luar biasa dan hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adkhalahumul jannah bisyahadati alla ilaha illallah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan umat Nabi dengan syahadatnya, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu menjadi kunci surga. Barang siapa telah mengucapkan, mengikrarkan dengan sepenuh hati, baik di lisan dan juga baik di dalam jiwanya, di dalam hatinya, syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka dia telah memegang kunci-kunci surganya Allah Subhanahu wa taala, akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain juga dikatakan, jaa fi wasfil ummatil muhammadiyah ma yali, anna Allah azza wa jalla qala ulhimuhum at-tasbih wat tahmid wat takbir wat tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sifat Nabi adalah berikut ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulhimuhum, aku berikan kepada mereka dengan tasbih, tahmid, takbir dan juga tauhid. Fi masajidihim wa majalisihim
wa madaji'ihim wa mutaqallibihim wa mathwahum. Itu tasbih, tahmid, takbir Allah beri di semua keadaan umat Nabi, baik keadaan mereka di dalam masjid, di dalam majlis, di dalam tempat tidur mereka, ya, di tempat mereka berdiri, di tempat duduk mereka, di rumah mereka, di jalan mereka, takbir, tahmid, tasbih, tahlil diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan hum auliyai wa ansari, mereka adalah wali-waliku dan ansari, penolong-penolongku. Yusalluna li qiyaman wa qu'udan wa ruk'an wa sujjadan, mereka salat kepadaku, beribadah kepadaku di dalam keadaan berdiri, di dalam keadaan duduk, di dalam keadaan rukuk, di dalam keadaan sujud, di dalam keadaan manapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhrujuna min diyarihim wa amwalihim ibtigha'a mardatillahi ulufa, mereka keluar dari rumah-rumah mereka sambil membawa harta mereka untuk disedekahkan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yaqtuluna sabili sufufan wa zuhufan, dan mereka akan berperang di jalanku dengan saf-saf, barisan-barisan, ya. Tsumma qala aj'aluhum afdalal umam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku jadikan mereka umat Nabi sebagai umat yang paling afdal. Aj'aluhum ummatan wasata, aku jadikan mereka umat Nabi sebagai umat pertengahan. Syuhada'a 'alan nas, akan menjadi saksi bagi manusia, dan Rasulullah akan menjadi saksi atas umatnya sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan mengenai ummatan wasata, umat yang pertengahan, telah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Idza ghadabu halaluni, apabila mereka marah, mereka bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza qubidu kabbaruni, apabila mereka ditangkap, mereka bertakbir kepada Allah. Wa idza tanaza'u sabbahuni, apabila mereka berselisih, mereka bertasbih kepada Allah. Yutahhirunal wujuh wal atraf, mereka selalu mensucikan wajah-wajah mereka dan anggota-anggota tubuh mereka. Yuhalliluna 'ala tilali wal ashraf, mereka selalu bertahlil kepada Allah, baik di tempat yang tinggi, di bukit yang tinggi, ataupun di tempat yang rendah. Masyarul muslimin, sahabat HS rahimakumullah, dan inilah keutamaan yang dimiliki oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamaan yang lain juga diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummatun marhumatun a'taituhum minan nawafil mithla ma a'taitul anbiya. Aku berikan kepada umat Nabi sebagai umat yang paling disayangi oleh Allah, aku berikan kepada mereka dari hal-hal yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah, sebagaimana aku berikan kepada para nabi. Wa afradtuhum alaihim al-faraid, dan aku jadikan yang fardu dari ibadah-ibadah yang fardu tersebut, alladzi iftaradtuhu 'alal anbiya war rasul, sebagaimana yang dulu pernah aku wajibkan, pernah aku fardukan kepada para nabi dan juga para rasul. Yang sunnah itu dulu pernah dilaksanakan oleh para nabi dan para rasul. Yang wajib juga merupakan sesuatu yang menjadi amalannya para nabi dan para rasul. Kita menjadi umat Rasulillah adalah umat yang amalan kita diserupakan oleh Allah seperti amalannya para nabi dan juga para rasul. Hatta ya'tuni yaumal qiyamah wa nuruhum mithlu nuril anbiya, sehingga nanti pada hari kiamat umat Rasulullah akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka bersinar, memiliki nur mislu nuril anbiya, seperti nurnya para nabi dan juga para rasul. Sahabatku rahimakumullah, inilah keistimewaan dan keutamaan umat Rasulullah yang ditulis di dalam Al-Qur'anul Karim dan dijelaskan di dalam kitab Taurat
ataupun kitab Injil dan bahkan kitab-kitab sebelumnya menerangkan, mensifati tentang keutamaan dari umat Nabi SAW. Beruntunglah kita semua menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.